Kita melihat dan kita mendengar dan kita mengetahui bahwa semua pihak mengatakan bangsa kita adalah bangsa kaya, bangsa kita adalah bangsa kaya, bangsa kita adalah bangsa kaya. Tapi kita harus import ikan dari negara lain. Kita baru nyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya, baru saja kita nyanyi Indonesia tanah airku. 3/4 laut bangsa ini import garam, import ikan. Bangsa ini import singkong, import mangga, import pepaya, dalam import cabai yang besar. Saudara-saudara, dengan semua kekuatan yang ingin perbaikan bangsa, ingin bangkitnya Republik Indonesia, ingin keadilan, kejujuran, dan kebenaran berkuasa, kita ajak semua dalam suatu kekuatan besar, kekuatan rakyat, kekuatan merah putih, kekuatan yang akan membangun Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia yang terhormat, Indonesia yang akan dihormati oleh bangsa-bangsa lain, Indonesia yang akan punya mobil buatan Indonesia, pesawat terbang buatan Indonesia, kapal buatan Indonesia, Indonesia yang tidak akan tergantung bangsa lain, Indonesia yang tidak akan import makanan dari bangsa lain. Di hari anti korupsi ini kita teguhkan kembali niat kita teguhkan kembali langkah kita untuk benar-benar membebaskan Indonesia, dan dalam konteks ini membebaskan pilkada dan Jakarta dari segala macam praktek korupsi. Komitmen kita diwujudkan pertama dengan kita melaporkan semua pengeluaran kampanye kita sebagai bagian dari pertanggungjawaban calon gubernur, calon wakil gubernur kepada warga Jakarta. Kami siap transparan, kami siap terbuka. Kesiapan itu bukan nanti kalau sudah terpilih, kesiapan itu mulai dari sekarang. Alhamdulillah kita sudah laporkan, kita buka, dan kita ingin menunjukkan pada semua, Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Sandi adalah Jakarta yang transparan, Jakarta yang terbuka. Komitmen kita terhadap pemberantasan korupsi ini bukan komitmen lisan, tapi ini komitmen aksi, komitmen dalam langkah. Karena itu, Bapak sekalian, bersama kita juga hadir Mas Bambang Wijoyanto, nanti akan berdiskusi lebih jauh. Bersama kita juga nanti akan hadir Mas Adnan Pandu Praja. Mereka adalah orang-orang yang pernah berada di dalam institusi ujung tombak pemberantasan korupsi. Mereka melihat dari dekat segala macam praktek korupsi yang ada, dan kami bukan saja kami bangga bahwa mereka bersama-sama kita, tapi kami ingin meyakinkan kepada seluruh rakyat Jakarta bahwa keseriusan dalam memberantas korupsi luar dalam, bukan kosmetik, bukan sekedar etalase, tapi luar dalam. Luar dalam. Apa yang Bapak sekalian kami ingin sampaikan? Saya pribadi melihat memberantas korupsi ini, satu, dengan kita transparan. Yang kedua, mengapa membereskan korupsi ini penting, menghadirkan integritas ini penting? Bangsa Indonesia ingin sejahtera, maka uang rakyat, kegiatan perekonomian harus bebas dari praktek korupsi. Karena kegiatan koruptif ini membuat banyak sekali hal yang seharusnya bisa dilaksanakan tidak terlaksana dengan baik. Korupsi
membuat kegiatan perekonomian menjadi lambat, korupsi membuat kegiatan pemerintahan menjadi tidak optimal, dan manfaat untuk rakyat banyak menjadi jauh lebih rendah. Karena itu, korupsi adalah penghambat peningkatan kesejahteraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudaraku, warga Jakarta yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita diberikan kesehatan dan juga kebersamaan. Hari ini kita telah melaksanakan pemungutan suara dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta dalam keadaan yang baik, aman, dan lancar. Namun seperti halnya kompetisi-kompetisi lainnya, pasti ada menang dan ada yang kalah. Ada suka, ada duka. Itulah realitas kehidupan. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, perkenankan atas nama seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, saya Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat, menyampaikan ucapan selamat datang khususnya kepada Bapak Presiden dan Ibu Negara. Harapan kami tentu selama keberadaan Bapak Ibu di tempat kami di Nusa Tenggara Barat ini akan mendapat hal-hal yang baik, membawa berkah dan kebaikan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, Bapak Presiden yang saya hormati, perkenankan pada kesempatan ini saya menyampaikan sedikit laporan tentang Nusa Tenggara Barat. Bapak Presiden, pada tahun 2015 Nusa Tenggara Barat tumbuh dengan baik. Perekonomian Nusa Tenggara Barat dengan izin Allah dan dengan ikhtiar dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat dan juga dengan kepemimpinan Bapak Presiden, alhamdulillah tumbuh 21%. Pertumbuhan yang tertinggi dibanding seluruh provinsi di Republik Indonesia. Alhamdulillah wa syukrulillah. Yang patut disyukuri adalah bahwa seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, pada saat yang sama tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam 1 tahun terakhir Bapak Presiden menurun 0,56%. Yang juga patut disyukuri bahwa tingkat kedalaman kemiskinan juga menurun Bapak Presiden. Tingkat keparahan kemiskinan juga menurun. Dan yang paling kami syukuri adalah pada saat yang sama Gini rasio atau tingkat ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Maret 2015 ke September 2015 turun dari 0,37 menjadi 0,29. Itu adalah Gini rasio yang terendah di Indonesia, alhamdulillah. Dengan demikian kami berbesar hati dan optimis insya Allah Bapak Presiden dengan kebijakan-kebijakan Bapak yang tegas untuk terus-menerus memenuhkan kebutuhan-kebutuhan infrastruktur di seluruh penjuru Indonesia termasuk di NTB. Dan yang menjadi harapan dan hajat kami di Nusa Tenggara Barat salah satunya adalah dibangunnya kawasan Mandalika di mana kita sekarang berada. Demikian pula pengembangan Global Hub di kawasan Lombok Utara dan pengembangan Samota di Pulau Sumbawa. Insya Allah apabila seluruh daerah-daerah yang potensial ini dikembangkan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi NTB akan semakin meningkat pada masa yang akan datang. Pada saat saya sampaikan di Bariurung pada saat 7 Maret 2014, saya ajak diskusi rekan-rekan mahasiswa. Saya katakan, kalau Anda menjadi presiden dari yang 9,8 miliar dan memprediksikan jelas indikasinya, saya kira 27 tahun lagi akan krisis pangan, air dan energi.
Apa yang Anda lakukan sebagai seorang presiden yang bertanggung jawab memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, melihat Indonesia yang begitu indah, begitu menjanjikan untuk kehidupan negaramu? Apa jawabannya? Ini jawabannya. Saya masih punya datanya. Luar biasa. Membeli dan menguasai media massa untuk melakukan pembentukan opini, menciptakan rekayasa sosial serta kegaduhan di masyarakat. Membeli media massa, bisa TV, bisa koran. Saya menyanyikan lagu, coba lihat ini iklan apa kira-kira? La 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 la. Iklan apa? Rokok. Gambarnya apa? Pantai, pijet. Di sini ada tadi yang nyanyi dari komunikasi itu, Visip, pasti tahu bahwa kalau saya menyanyikan dengungan lagu ini saja tidak sampai 1 menit sudah dijawab itu iklan rokok, gambarnya pijet dan di pantai. Sudah dipastikan iklan ini adanya 7-8 tahun yang lalu, pada saat TV-TV baru mulai muncul. Berarti iklan ini ditayangkan pada prime time yang paling mahal. Yang saya tanya, pernah lihat rokoknya? Pernah ada yang menghisap rokoknya? Pernah tahu dijual di mana? Tidak ada. Orang gila. Promosi di tempat yang paling mahal, ya kan? Iklannya didesain demikian bagus sehingga orang bisa terkenang sampai 7-8 tahun, tetapi rokoknya dijual tidak ada dan tidak pernah ada orang nyoba. Dia cukup menyampaikan, kan mediamu baru, saya pasang iklan deh paling mahal. Di mana ini? Yang penting saya ngontor dari redaksinya. Setiap hari, setiap saat, running tag boleh, gambar boleh, sampaikan ada kecelakaan, liatin darahnya, gambarnya. Ada perkelahian, ada ribut-ribut, ada pencurian, pencopetan, gebuk, masukkan semuanya. Tanpa terasa itu adalah rekayasa sosial. Kita terbiasa melihat. Sekarang kan darah udah dikabulkan kan sekarang. Saya ingin berbicara masalah yang berkaitan dengan PKI. Kok tepuk tangan? Karena sekarang ini banyak isu-isu bahwa PKI bangkit, bahwa komunis bangkit. Pertanyaannya, di mana? Di mana? Karena jelas, sudah jelas, di konstitusi kita jelas, ada TAP MPR-nya jelas, bahwa PKI, bahwa komunisme itu dilarang di negara kita Indonesia. Jadi kalau ada, tunjukkan kepada kita, tunjukkan kepada saya. Saya akan gebuk detik itu juga.